Tugas seorang wanita. Yang pertama, tugas seorang wanita mentaati suami. Karena ini ibu-ibu yang mengaji. Kewajibanmu yang pertama, Bu, mentaati suami. Wajib patuh kepada suami. Apabila suamimu yang bertanggung jawab. Tapi banyak sekarang suami yang tak bertanggung jawab. Istrinya kemana-mana cari duit. Betul? Ada burunya itu laut, itu darat. Betul? Ada burunya itu sawaan, ada burunya itu kebunan, ada burunya itu mangalap soban, balanja itu pasaran, menyapsap pakaian, mana ikan ambil, ada burunya. Itu tidak wajib dipatuhi, tidak wajib ditaati. Wajib kau umat patuh tu alak laimu. Andaikan meninggal orang tuamu, meninggal ayah niba, meninggal umat niba, kalau tidak izin dari suami, tidak boleh kau melangkah. Utamakan ketaatan kepada suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillah, Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, fawwadtu amri ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Inilah amalan malaikat hamalatul arsh. Ketika ada musibah, ketika ada banjir, ada gempa bumi, tolong Bu kita amalkan. Bismillah, Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, fawwadtu amri ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Onma amalan di malaikat penanggung arash. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, atakum Ramadan sayyidus syuhur famarhaban bihi wa ahla. Shadaqallahul aliyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati selaku ibu pimpinan muslimat, yaitu Ibu Bupati Mandailing Natal, dan juga yang kami hormati Ibunda Hajah Sahra Hanum, pimpinan Asrama Putri Mustafawiyah Purbabaru, dan juga kami hormati onma Ibu Hafsah Lubis, dan juga tu kakak Riyado yang alhamdulillah bisa juga hadir, dan tu para ibu-ibu ketua pimpinan cabang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
On ubegen ang kini pengajian ta'lim tahun seluruh ibu-ibu muslimat semandai Madinah, semandai Natal. Iya Bu ya. Wah, alhamdulillah. Berarti udah hadir di sini semua. Jadi namun Natal mah hadir. Tunjuk tangan yang tak hadir. Ndak rantong teh. Namun sudah ngaling. Ada. Pokoknya au namo tarkinan maulala. Arana wida baya pakaian nak rata mulai ngan jangan terus turuan. Wajah kita sarap marsyukur tu hadiratna Allah Subhanahu wa taala. On madi arina sadarion bisa kita bermuajahah bertatap muka. Bersilaturahmi. On madi seputar peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus sambutan bulan suci Ramadan yang sudah di ambang pintu. Arana bulan Rajab ayah umak madung berlalu. Au nang kinda wambang do bayan adong dongan ku alak lai. Rupa na sadua maya bayang. Au jar saun bahat ada burunda tara rupiawan ni orang kujang. Nah ada buru sude. Syukur mada inang. Mabahat mapangajian umolus leng na uma na sajo do panitiana. Indah juga ada depe marsudi au kaum bapak mengadongkon pengajian. Selalu saja kaum ibu. On masudi Al-Qur'an dilobihkon Allah amu Ada surah An-Nisa, tak ada surah Ar-Rijal. Surah An-Nisa yang ada dalam Al-Quran nggak pernah jumpa sama kita surah Ar-Rijal. Berarti nah hebat do kalebihan ni on. Wanita, wanita, wanita bagaikan bunga. Dialah kuntu melati tempat berlabuh dengan damai. Amu maya ada boru nadi andalkon. On ita padeges maniata arana on ta'lim au on do piau dot izinnya Allah ro on matu masjid nur ala nuron. On ma mangawankon pengajian diamanahkon tuau on ma ibu-ibu muslimat an sudah tahu jolo mengajari yang musadarion. Pala mata rajar don marsido konan natarajar mami ning kamu sumanta kau. Mahar jadi bahasa Mandailing uma. Aik si mate-mate paridian ni pes-pes kuring, padiar jalan mate, tagian de bahasa Mandailing. Oh, sebagian ada yang paham ya. Oh, oke. Jangankan bahasa Mandailing, bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun juga gua bisa itu. On mana ita amalkan pepatah Inggris, don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu sampai esok apa yang dapat kau kerjakan hari ini. Sesuai dengan amal Nabi. Hadis Nabi. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok hari. Jadi ibu-ibu na dirahmatina Allah Subhanahu wa taala, wajah kita marsyukur tu hadratna Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita bersyukur. Yang syukur ini ada 3 macam. Yang pertama asyukru bil lisan. Syukur dengan lidah. Kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan as-sana'ulillah. Itu adalah asyukru bil lisan. Tapi bukan itu yang terpenting. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Kita menyadari, kita mengakui apapun yang kita terima itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Datang rezeki, datang makanan, datang pakaian, datang suami, punya anak, punya bini, punya cucu, itu adalah titip. Jadi kita niatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu asyukru bil qalbi. Paham? Ada yang ketiga namanya asyukru bil jawarih. Syukur dengan lidah yang pertama. Yang kedua syukur dengan hati. Yang ketiga syukur dengan anggota badan. Asyukru bil jawari. Syukur dengan anggota badan. Palingkan semua nikmat yang Allah titipkan ke jalan yang ia ridhoi. Tempatkan semua apa yang Allah titipkan ke jalan yang ia senangi, ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya asyukru bil jawari. Jangan hanya ketika datang musibah
baru kita mau mengingat Allah. Cintailah Allah sepenuhnya, cintailah dunia seperlunya. Sekarang manusia udah terbalik, mencintai Allah seperlunya, mencintai dunia sepenuhnya. Ketika ada hajatnya kepada Allah, baru dia rajin masuk masjid. Yang gak pernah azan di masjid karena meninggal ayahnya, maka dia rajin azan. Nasunjung bahang, rumah bahang tu musajidun bin meninggal ayahnya. Nasumalo dia bahang. Allahu Akbar, Allahu Somad nih ya. Tiba-tiba meninggal doa ayahnya suraya azan di musajidun. Kawin na poso bulungi, yang gak pernah solat aturannya maulah dia itu solat. Dalam sumbayang bere, sumbayang mantung tulang. Ya nasumalo sumbayang do, ibanya ma usulli nasarunita, usulli pardos sompati alal manyogoti. Pon mana do kon sumbayang karena tulang. Ben nasulahada ruania tutulangnya arana ibu dia borunai. Jadi son dia do umma. Arif rabbaka firroho yang arif kapis syiddah. Ingatlah Allah di waktu lapang agar Allah mengingatmu di waktu sempit. Di mana itu bu? Waktu yang sempit itu ketika ruh berada di kerongkongan. Falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Di saat sampai ruhmu di kerongkonganmu, ketika itu kamu memandang-mandang. Semua orang yang mau meninggal pasti dia pandang di atas. Laki-laki jadi, perempuan jadi, suami jadi, istri jadi, orang kaya jadi, orang miskin jadi, pasti dia pandang di atas. Apa sih yang dia pandang di atas? Nampak ruh kita tertarik oleh malaikat Israel. Makanya bu, diajarin itu orang yang mau meninggal, la ilaha illallah Allah. Tapi maunya orang yang mau meninggal itu jangan setelah gor-goroh, setelah napasnya di sini bu, diajarin pun nggak akan berterima lagi. Kapan diajarin? Waktu akalnya masih sadar. Waktu dia masih sadar. Jangan lupa nanti bu, abang, inang udah, inang tulang, ulang kamu lupa Allah, la ilaha illallah. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, seperti apa yang dibilang Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir. Allah Ta'ala menerima taubat si hamba selama belum gor-goroh. Kalau sudah gor-goroh napasnya udah di sini, maka tubat tidak akan lagi diterima. Makanya mengajari alak naget meninggal sebelum gor-goroh doi ajaran. Kalau sudah gor-goroh jangan diganggu lagi. Udah diajarin juga nggak meninggal. Tolong bu, mana tahu ada gambar-gambar yang dipajang di dinding, tolong dicopot dulu. Malaikat rahmat terhalang masuk ke rumah yang ada di sana dipajang gambar-gambar. Sudah dicopot, udah diambil foto-foto gambar-gambar yang ada di situ, juga tidak meninggal. Tolong disuruh dulu anaknya, anak gadisnya, adiknya, suruh dulu pakai jilbab. Butet, inang, marjilbab ko jolo umah, tutup auratmu inang. Karena malaikat terhalang masuk ke sebuah rumah. Kalau di sana masih banyak yang buka-buka aurat. Jangan cuma ketika pengajian baru kita pakaiannya seperti ini. Jangan hanya di waktu saat-saat kita mengaji baru pakaian kita seperti ini. Tapi inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma di sini aja, bu ya, yang pakaiannya seperti ini. Di luar sana pun nanti pakaian kita bisa kita pertahankan. Kemudian salat dan salam keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaatnya yang kita tunggu-tunggu dari alam kehidupan dunia sampai ke alam akhirat nanti di yaumil mahsyar, di suatu saat yang dijanjikan Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di suatu saat nanti bu, lari seseorang dari saudara kandungnya, lari anak dari ayahnya, lari seorang gadis dari ibunya, lari seseorang dari kawan karibnya, lari orang tua dari anaknya. Disinilah syafaatul uzma yang kita tunggu-tunggu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum anggosoni umat marsalawat kita jolo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Tadi dalam salawati umayyah. Jadi jangan lagi kita mencari lagu-lagu yang romantis karangan iblis. Di dalam hati setiap manusia ada yang namanya syuur. Apa itu syuur? Syuur artinya seni. Setiap orang butuh kepada seni. Kalau tidak diisi syuur yang di dalam dengan lagu-lagu yang bernapaskan Islami, maka dia akan mencari lagu-lagu yang romantis. Makanya kita nggak sadar bu, sambil masak nasi kita nggak sadar keluar lagunya. Sambil mangkohor keluar lagumu. 5 menit lagi ning musa. Ning saja. Indah sadar bu, karena di dalam hati kita ada yang namanya syuur. Laki-laki jadi perempuan jadi semua butuh kepada seni. Tapi nggak salah, asalkan diisi dengan lagu-lagu yang bernapaskan Islami. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memperingati Isra wal Mi'raj sekaligus sambutan bulan suci Ramadan. Jadi bulan Rajab sudah berlalu. Jadi kita kembali memperingati sejarah rihlah semesta yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi kita di-Isra Mi'rajkan, pertama-tama dibedah dada Nabi. Berapa kali bu terjadi pembedahan dada sama Nabi? 4 kali. Pertama di saat Nabi berumur 4 tahun, dibola ma'andorania, dibelah oleh malaikat Jibril, dioperasi oleh malaikat Jibril, diangkat dari sana hasus syayatin. Padahal Nabi itu bu, orang yang paling suci, orang yang paling bersih, orang yang paling alim, orang yang paling takwa, tidak pernah dia punya kotoran. Makanya Nabi itu bu, saking bersihnya di Al-Barsanji dia buat Assalamu alaikum Zainal Anbiya, Assalamu alaikum Azqal Azqiya, Assalamu alaikum Asfal Asfiya. Ada kan di Al-Barsanji itu? Keselamatan atasmu, hei setakwa-takwa orang yang takwa. Keselamatan atasmu, hei orang yang paling bersih di antara orang-orang yang bersih. Artinya Nabi kita itu suci, Nabi kita itu bersih. Tapi kenapa masih dibelah lagi? Ini pengajaran bagi kita terutama kaum ibu, agar kita bisa ngajarin anak. Seawal sedini mungkin anak kita diajarin, ajari baca Quran, ajari alif bata sajim, alif bata sajim ha khodal zal rozaisin shin soddot tozu ain ogin faqoka lam mim nun wauha lam alif hamsah ya. Kalau kita yang udah tua ini banyak yang bacaannya juga udah nggak pas. Membaca Yasin paten ibainko di saat ajayaan lahona jolo rip rip dope ipon musungan bibir ni uting.
Pasih mandukun huruf Yasin wal Qur'anil Hakim. Sonari manduk Yasin pingana maluhobe. Yahin naning mo daman. Nasaladukon to ma. Itamparkon ko bada itu mo ko musenyum ko jeges do may dahodi ka choy. Sonari itamparkon ko pe bada itu mo ko mo nga nalokot be. Arana mo ko mo madung songon unde sunde. Nabahatan batu kudu mapado osa. Bahatan batu pado o. So ngani peleng laga de pelala diginjang di dunia ni Tuhan on. Indah dong ilana, indah dong irputna, madung tobang, umur niya 80 tahun, 90 tahun. Badak ni ampun 17 mocom. Sedangkan buru niya 5 mocom do badakna. Betul dah bu? On ma mengajak manusia ke jalan Tuhan tidak semudah mengajak manusia ke jalan setan. Mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada pengajian sangat-sangat susah bu. Tadi saya hadir di sini sebelum jam 2 sudah ada saya di sini jam 2 karena janjinya jam 2 dimulai karena insya Allah habis asar saya akan ada lagi pengajian bu. Loh kok belum ada yang datang, belum ada yang hadir pikir saya. Mengajak kalak tuna dengan naburatan tayang go keyboard hiburan ita undang naginjang ni api pero manonton 5 menit na ito may sumang lahir kon roya manangiyon lagu na lagu romantis do karangan iblis malagu na git gari git naning na do gari git bulu tolang bahat pena apit ansitan do na tinggang git gari git bulu tolang bahat do na gait bope maadung to bang para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibelah ini maksudnya apa tadi? Agar kita bisa mengajari anak. Sekolahkan ke MDA yang kita harapkan bu, MDA yang akan menyelamatkan kita. Untung dulu ada saya dengar-dengar akan dihapuskan bu MDA. Tapi alhamdulillah enggak jadi. Karena di sana kita belajar sholat, di sana kita belajar puasa, di sana kita belajar Quran, di sana kita belajar tulis baca. Seandainya tidak ada MDA, kita akan tenggelam bu di permukaan bumi ini. Kita akan hanyut. Kita akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena MDA lah sekarang yang kita harapkan untuk menyelamatkan kita. Makanya kalau ada MDA di kampung kita masing-masing, tolong digaji gurunya. Digaji itu bu. Kadang-kadang digaji pakai uang, kadang-kadang digaji pakai beras, kadang-kadang digaji setiap sekali panen, 1 kaleng per rumah tangga, sabelek pol eme, sapartolu lapung do ibainia. Ada anak yang bangnya silonging guruing. Anggo silonging angin di panganon na nirwania. To lapung. Saya juga pernah jadi guru di madrasah. Sampai-sampai saya dibentak-bentak, diomel-omelin sama wali murid. Kok kau menghukum anak saya seperti itu? Saya sendiri nggak pernah menghukumnya seperti itu. Kau titipkan sama saya anakmu. Kayak gitulah cara saya mengajarinya. Kalau kau keberatan, angkat anakmu dari sini. Oban anak nih. Yang katia mudah-mudahan anak na ipa antakia sekolah. Ipa antakia mengaji ngon bagas. Mudah-mudahan martahun-tahun ngaraya mangkuling dia ube. On mahasilna. Tapi alhamdulillah meninggal ya ayah. Audo manyumbayang konna, audo paridina, au mangkopenina. Saya yang mentalkinkannya di atas kuburan. Tolong dulu abang, abang dogyot ko imamna, abang dogyot ko paridina, abang dogyot ko mangkopenina, ning anak nai. Abang dogyot ko abang imamna. Oh jadi yang gitu maguna nai. Artinya apa? Inilah yang diwariskan Nabi. Nabi itu sangat tawadu. Nabi itu sangat pemaaf. Jangan mentang-mentang anak kita berbuat salah lalu kita biarkan aja gitu. Jangan mentang-mentang suamimu berbuat salah lalu kau biarkan aja begitu. Apa kata Nabi? Lau anna Fatimah sarqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah yang mencuri akan kupotong tangannya kata Nabi. Artinya kita berlaku adil. Makanya saya bacakan ayat di pangkal tadi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada abil qisti. Hai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan karena Allah. Inilah yang perlu bu kita tegakkan di Mandailing Natal ini. Kita tegakkan keadilan. Para pejabat, para PNS, pegawai kantor, kepala bagian, marilah kita tegakkan keadilan. Artinya kalaupun kita disakiti orang, jangan balik menyakitinya. Kalau kita diomel-omelin, kita dibenci orang, jangan kita balik membencinya. Kalau kau dilempar orang pakai batu, jangan balik melemparnya dengan batu. Tapi lemparlah ia dengan bunga dan usahakan potnya pun terlempar. Paham itu bu?
Itu bercanda Bu, bercanda. Artinya kalau orang membuat kesakitan kepada kita, jangan kita balik membuat kesakitan sama dia. Berarti kalau kita balik menyakiti dia, sama kita bodohnya dengan dia. Makanya diajarin anak-anak. Tapi saya udah sekolahkan anak saya, tapi juga nggak berubah Ustaz. Mau saya kasih resepnya? Tolong Bu, dihembus nanti telinganya sebelah kanan. Bacakan Qul huwallahu 3 kali. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan bacakan surah Al-Waqiah ayat 58 dan 59. Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Bacakan 3 kali Bu, hembus 3 kali. Pernah dibuat itu? Juga ada di bain kamu? Indah imai bain naron. Au ustad anggoda kanaki bisuk-bisuk do. Ayah nai do. Ombus manaron ayah nai. Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Mala umak nai dontong nabangili horo nabangili do kon dia yahi iom busiaho. Ayah siucok ombus au jalan. Kalau kalian berdua yang kurang ajar itu, saling marisumbusan mamunaron. Ayah siucok margonti italeni mo. Ulangan tong bayako sajo mangombusau au jodo sasakali ni mo. On siya yang lau peto inang. On ma usahana. Kita buat dulu, kita coba. Ini tujuan kita. Saya bangga ada pengajian di sini. Sering saya lewat di sini, saya lihat para PNS, para pegawai-pegawai kantor, saya lihat sering berjamaah Bu. Saya sering lewat di sini. Saya juga termasuk salah seorang di sini yang terdaftar khotib di masjid ini. Saya bangga di Madinah ini. Ada seseorang datang dari Jawa. Apa katanya Bu? Alhamdulillah ya, saya lihat di sini orang rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran. Saya lihat di sini makmur. Apa tandanya sama Bapak? Saya lihat gunung-gunungnya juga masih menghijau, banyak pepohonan. Kalau kami di Jawa sono di Jawa, semua gunung-gunung gundul itu tidak ada kayunya nih. Berarti dari sini saya bisa tahu kalau di daerah Madinah ini, sekitar Madinah ini orang masih taat kepada Allah. Nimbayo ibu tuina. Alhamdulillah. Bagi alak naringgasi sumbayang, alhamdulillah ngaunjung tinggal sumbayang na ini Bu. Kalau nguna sumbayang itu dia tinggali. Ang walak na tutupi sumbayang na nga tinggali. Tiang nguna sumbayangi lengsong ngombolang padiar ning kuntong. Tiyan na maul do mga jari manusiaon. Kadang-kadang napas do na mga jari sirata bitua. Makanya dibacakan yang tadi Qul huwallahu 3 kali. Baru apa tadi bacaannya? Surah Al-Waqiah 3 kali. Afara'aytum ma tumnun. Apa artinya itu? Tidakkah kamu perhatikan? Tidakkah kamu pikirkan ketika kami memancarkan air? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kamukah yang menciptakan atau kami? Kamukah yang menjadikan atau kami? Anak itu juga enggak pengen jadi bandel. Suamimu juga Bu pengen jadi orang baik. Tapi ternyata sekalipun dia berusaha jadi orang baik, tidak pernah jadi orang baik. Makanya buat dulu resepnya, buat dulu yang tadi Bu, kalimat yang tadi. Dia malin, dibacain di kupingnya, di telinganya, dihembuskan. Berapa kali? Itulah pengajaran sama kita. Ada 4 kali pembedahan dada sama Nabi. Sebelum melaksanakan Isra wal Mi'raj, datanglah malaikat Jibril memenuhi perintah Allah. Ya Jibril, berangkatlah ke surga. Ambil dulu buruk. Sampailah Jibril di dalam surga, nampaklah di sana buruk 40.000 ekor. Semuanya buruk itu Bu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa artinya ini? Kalau kita bertahlil La ilaha illallah, La ilaha illallah, jangan lupa dalam hati iringi dengan Muhammadur Rasulullah. Tidak sah tahlilmu kau bacakan la ilaha illallah kalau tidak disertakan Muhammadur Rasulullah. Mau saya kasih amalan Bu? Kalau ada orang jahat, gak usah repot-repot. Ini baru kali ini saya ajarkan ini Bu. Malah ada orang alak najahat, panjahat, perampok, para judi, para zina, para rasa. Biar ku di kejahatannya, indah usah repot-repot. Apa caranya? Tempel boy mudahat Allah. Tempel boy ini ada kalimat Muhammad. Tidak pernah bermusuhan Allah dengan Muhammad. Saya dulu Bu, waktu di Jawa sana di Jakarta, datang reman-reman minta rokok. Sejak datang dari sana, saya tempel dahi saya dengan Allah, saya tempel dahinya dengan Muhammad. Alhamdulillah sampai di depan saya. Pelan itu, tenang itu. Padahal tadi udah bentak-bentak.
Padahal orangnya mabok, nggak ada pakaian. Ini ilmu yang tinggi ini, Bu. Itempel bu ini badon Allah. Ulang tu siap parjolo. Nggak perlu main-main tangan ke gini. Niatkan di sini Allah, niatkan di bu ini Muhammad. Rado ho mengamal kona. Rado. On ma amalan na tinggi, ndak usah repot-repot. Ibain tu bu ini ba Allah, tu bu ini Muhammad. Te iba do parjolo. Jangan dia duluan, anggo ia parjolo, tinggian ma derajatnya daripada iba. Datang penjahat, datang perampok, pemabok, penjudi, pensina, pencuri. Mana tahu kita takut akan kejahatan seseorang, takut kita dipitnah, takut diburuk-burukan, takut sama bos, takut sama pimpinan, takut kau sama suamimu. Begitu datang suami, tempel keningnya. Dengan apa? Kalimat Muhammad. Tapi kita duluan, Allah sama kita, Muhammad sama dia. Makanya ketika kita sholat, bu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diangkat ini, diangkat. Kayak gitu dibuat, bu. Kayak gini dibuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tandanya tidak terpisah antara Allah dan Muhammad. Inilah yang ditangiskan Nabi ketika sampai Nabi di rob-rob permadani yang terbuat dari cahaya. Sujudlah Nabi. Ya Muhammad, angkat kepala. Di sini bukan tempatnya sujud. Mintalah apa yang ingin kau minta, akan kukabulkan. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikan Adam dengan tangan kudratmu. Kau tiupkan ruhmu pada dia, ya Allah. Kau perintah semua malaikat sujud pada Adam. Oh wali Muhammad kekasihku, betul madabaya ujadion Adam do tangan kudratku. Betul ujadion ya utiupkan ruhku tusia. Betul mau perintah sujud sudah malaikat tusia. Tai sui botoho Muhammad nangon tano de ya ujadion. Ho ujadion kono ngan nur kudo langsung ujadion ning Allah taala. Kau kasih kerajaan kepada Sulaiman, kekayaan, dia mengerti segala bahasa. Oh lo kekasihku Muhammad, sekalipun ku kasih dia kekayaan, mengerti dia segala bahasa. Semua mukjizat para nabi-nabi yang terdahulu sudah ada padamu Muhammad, yaitu di dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Quran itu dinamakan Al-I'jaz. Apa artinya itu, Bu? Al-I'jaz, mukjizat. Apa arti mukjizat? Mampu mengalahkan semua kalam yang ada, mampu mengalahkan semua istilah yang ada, mampu mengalahkan semua bahasa yang ada. Maka dinamakan Al-Mu'jizat. Mukjizat Nabi yang terbesar yaitu Al-Qur'an. Makanya kita sering, Bu, baca Al-Quran. Kalau ada orang jahat, bacakan alam taro ilal ladzina kharaju min diarihim wa hum ulufun hazarul maut faqala lahumullahu mutu. Di kalimat mutu, niatkan mati kejahatannya, niatkan mati kebandelannya, niatkan mati kelakuannya yang buruk, yang bejat. Di kalimat mutu. Artinya Al-Quran itu sumber dari segala sumber. Masalah fikih, masalah tauhid, masalah tasawuf, semua dimuat dalam Al-Quran. Masalah dunia ada dalam Al-Quran. Masalah jual beli, masalah bertani, berdagang, pemerintahan, semuanya ada dalam Al-Quran. Makanya orang Kristen banyak yang hafal Al-Quran, tapi orang Islam banyak yang tak bisa baca Quran. Betul, Bu? Banyak orang non-muslim yang hafalnya Quran, tapi sementara orang Islam banyak yang tak bisa baca Al-Quran. Aneh, ya kan? Aneh. Jadi sampai di hadapan Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Biasanya kalau orang pergi merantau, ya Allah, bawa kado, bawa oleh-oleh. Apalah oleh-oleh saya, ya Allah. Kau sudah melebihkan aku, ya Allah. Kau sudah membuat aku kekasihmu. Kau jadikan Ibrahim Khalilullah, kau jadikan aku Habibullah. Tapi itu untukku, ya Allah. Kalau untuk umat saya, apa kelebihannya? Biarlah aku kasih kado kepadamu Muhammad. Inilah oleh-olehmu sama umatmu. Itulah solat yang berapa kali, Bu? Yang 5 kali sehari semalam. Terlebih-lebih ini udah menjelang Ramadan. Usahakanlah, Bu, tetap solat kita berjamaah. Tidak usah pun di masjid, di rumah berjamaah sama suami. Jadi yang perlu, Bu, saya tekankan hari ini,
tugas seorang wanita. Yang pertama tugas seorang wanita mentaati suami. Karena ini ibu-ibu yang mengaji, kewajibanmu yang pertama bu, mentaati suami. Wajib patuh kepada suami. Apabila suamimu yang bertanggung jawab. Tapi banyak sekarang suami yang tak bertanggung jawab. Istrinya kemana-mana cari duit, betul? Ada burunya itu laut, itu darat, betul? Ada burunya itu sawaan, ada burunya itu kebunan, ada burunya mangalap soban, belanja tu pasaran, menyapsap pakaian, manai karambir pi ada burunya. Itu tidak wajib dipatuhi, tidak wajib ditaati. Wajib kau umak patuh tu alak laimu. Andaikan meninggal orang tuamu, meninggal ayah niba, meninggal umak niba, kalau tidak izin dari suami, tidak boleh kau melangkah. Utamakan ketaatan kepada suami. Kan pernah ada cerita seperti itu bu. Seseorang ayahnya lagi sakit, rumahnya bertingkat, suaminya keluar rumah. Istriku, kau tidak boleh keluar dari rumah ini. Sebelum saya datang kau jangan keluar. Jadi abang, ning ada buruan. Anggo bisa umak martutur ko tu alak laimu. Yang sopan, panggil abang. Karena sifat laki-laki, sifat suami ingin dipuji. Jangan pernah disalahkan. Kayak mana cara mujinya Ustaz? Ayah si ucok, natobang, mau bayar. Rupa na bo pinatobang ko na kukudo pilang abaya tinagamu ni mo. Kumbang may lalaya si buki. Umak si ucok, nang puntulong yung karejo, aw masun hining niya. So nang ko. Patuh kepada suami. Jadi ba anak burun, ayahnya orang sehat. Nadom. Suaminya keluar rumah. Ada urusan lah. Jadi orang sehat ayahnya. Dia utuslah seseorang menjumpai Rasulullah. Sapai jolo Rasulullah sanga pade do baya uligi ayahku. Arana ayahku orang-orang sehat. Apa kata utusan ini? Ya Rasulullah, saya utusan kemari ya Rasul. Ada di sana seseorang ibu-ibu. Suaminya lagi keluar. Pesan suaminya dia tidak boleh jumpa dengan ayahnya. Tidak boleh jumpa dengan ibunya. Ternyata ayahnya sakit. Dan sakitnya itu sakit parah. Apakah dia boleh membesuk, menjenguk ayahnya yang sakit itu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Sampaikan sama dia. Dia mesti mentaati suaminya. Dokon matusia ipatuhi iya ma'alak lainiyai. Mulak bayot. Kata Rasulullah, bu, patuhilah suamimu. Sekalipun ayahmu lagi sakit, tidak boleh kau lihat, tidak boleh kau jenguk. Akhirnya lambat laun, meninggallah ayahnya ini. Dia utus lagi ke hadapan Rasulullah. Tanya dulu Rasulullah, apakah saya boleh melihat ayah saya yang sudah meninggal? Karena ini adalah terakhir kali saya melihat ayah saya. Dan sekarang udah meninggal. Waktu sakitnya saya nggak pernah ngelihat ayah saya. Saya pengen mijit-mijit dia, saya pengen ngasih obatnya, saya pengen ngasih makan dan minumnya. Tapi karena nggak ada izin dari suami saya, itu saya taati. Sekarang ayah saya, dia sambil nangis. Ayah saya udah meninggal. Tolong tanya dulu Rasulullah, apakah tola diuligi ayahku? Akhirnya ahama ayah umat. Apa kata utusan itu sama Rasulullah? Bagaimana ya Rasul? Sekarang ayahnya yang sakit itu udah meninggal. Tola do iligi ya Rasulullah. Dokon matusia ipatuhi iya masuaminia. Akhirnya meninggal pi ayahnya indah iligi iya. Setelah meninggal ayahnya ini, datanglah wahyu kepada Rasulullah. Ya Muhammad, sampaikan kepada orang itu, sampaikan kepada perempuan itu, dosa ayahnya sudah diampuni yang meninggal itu, karena dia sangat patuh kepada suaminya. Jadi yang pertama apa tugasmu bu tadi? Mentaati suami. Patuh doh mak tu alak laimu. Radoh mar tutur tu alak laimu. Mar tutur. Yang kedua, apa tugas seorang istri? Menjaga martabat suami. Bagaimana cara menjaga martabat suami? Jangan mengungkit-ungkit aib suami. Jangan memburuk-burukkan suami. Jangan merendah-rendahkan suami. Alak laimu saja ma upatonmu, alak laimu saja ma obaron konmu itapianan. Padahal nai may alak laimu. Sugari dong tong napadua na olo. Oles nai may alak laimu. Leng na injob dilat do hotu siya. Isa jo ma obaron konmu. Ini adalah perempuan yang kurang ajar.
Indah tolay tamang buruk-buruk kon suami. Nasanting madantong baya abangmu. Talu sulihin niya baya parpoken ku. Padahal bahat niya baya tabusan ipasaran. Oto ni bade uma. Bodoh ni bade. Arana aib ni alak lain ni uma. Aib mume. Sarupa deh. Suami juga tidak boleh mengungkap-ungkap aib istri. Istri juga tidak boleh membuka-buka aib suami. Denggan nai ma uma doko. Au na denggan ni butuh abangmu tu au. Ngapela upang ido na isul nang kon niya mi tuang ni mo. Indah perlu mangidu nai sul nangkon niya me. Indah jabat mangidu mai lehen niya mai. Dengan nai sajodo uma idokon. On maka wajiban ni istri mentaati suami dan juga apa tadi? Jangan menurunkan martabat suami. Jadi dari sini ke belakang minta izinlah sama suami kau lau mau datang pengajian. Mangizin dah mau uma? Ha? Mau ngamalan ni ngayahin ang kini? Bange ni mo. Awgit kau mengaji ni mo. Oh jabong gini ya. Martutur marsopan dutu alak lain. Arana al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Amudo na bisa mengajari dak anak. Anggo ayah-ayah nda malu mengajari dak anak. Cuma ibu-ibu yang bisa mengajari. Arana amu umak parsobar. An-nisa'u imadul bilad. Iza solahat solahal bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Apabila tiangnya baik, maka negara itu pun akan jadi baik. Apabila wanita-wanita, perempuan-perempuan, apalagi muslimat-muslimat seperti ini, tahu yang dinamakan muslimat? Muslimat berasal dari Islam. Apa arti Islam? Islam artinya selamat. Orang yang bisa menyelamatkan namanya muslim. Kalau sudah banyak yang menyelamatkan perempuan, namanya muslimat. Kalau laki yang banyak yang sudah bisa menyelamatkan laki-laki yang banyak, namanya muslimun. Jangan mentang-mentang ada doa, Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat. Kalau kita belum selamat, Bu, doa itu kita enggak kebagian. Mesti sama-sama selamat. Karena yang selamat yang bisa menyelamatkan, yang tak selamat tak akan bisa menyelamatkan. Jadi doa yang paling bagus adalah doa selamat. Jangan minta doa supaya kaya raya. Perdoramu kayo. Por guys kayo kodang bakasmu. Membuka itingkap na sajongon manyokot sampai makrib nga salose. Umpas terbuka napa ditutupon doma. Na makrib doman to. Manyapu alaman na sajo 5 hari nga siap. Kayo na. Perdoramu kayo. Por. Makanya pesan Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifar. Apa pesan Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifar? Kekasihku Muhammad telah berpesan kepadaku 5 macam, kata Abu Zar. Yang pertama, ya Abu Zar, oh wale Abu Zar, jangan pernah kau memandang ke atas soal urusan dunia. Jangan kata Rasulullah kita pandang di atas. Asodo ya Allah bayana degesan bagasnya sedangkan auna menek dope bagasku. Boleh kita memandang ke atas, tapi agar ada pendorong sama kita untuk maju, pendorong sama kita agar kita bisa jadi S2, bisa jadi S3, bisa berimpak, bersodako. Boleh kita cemburu sama orang kaya agar kita bisa berbuat baik. Boleh kita cemburu sama orang pintar agar kita bisa jadi pintar. Boleh kita cemburu sama pejabat agar kita juga bisa jadi pejabat. Tapi jangan cemburu buta. Kan itu. Tola do cemburu tu nadenggan. Tola. Sudah banyak alak lain yang gantengan, alak lain ku indah ganteng ni mo. Cimburu tu anak buri, so dia ada mabaya susungan ni alak lain ku. Ngara baby. Indah baby. Tapi untuk kebaikan bolehkah kita cemburu? Boleh. Pesanku kepadamu ya Abu Zar, jangan pernah memandang ke atas. Artinya apa ini, Bu? Jangan mentang-mentang dibilang Nabi seperti itu. Bu, berarti Ustadz kita nggak boleh punya harta, nggak boleh punya rumah bagus, punya rumah mewah, punya kendaraan. Boleh. Nggak boleh beli kursi, nggak boleh beli lamari, nggak boleh berpakaian. Nggak tola martintin, margolang, margonjong. Tola. Tapi jangan ditunjuk-tunjukkan. Oh nantong adong tintin niya. Mentang-mentang adong tintin niya, saunang-unan mandoah mangkat tangan amin, biasa udah pangangkat nah. Dung adong tintinnya aman lampas-lampas mangkat tangan. Amin. Amin. Nani nga sajo ma. So tadi na do tintinon. Pula adong kunjong niya, narumo makatal na. Ligay mo majolole, tampiras de sa ngatungir. Pati daon kunjong nasa lipan ni.
Wala yubdina zinatahunna, kata Allah. Janganlah mereka perempuan memperlihatkan perhiasannya. Kalaupun ada kalungmu, Bu, masukkan di dalam jilbab. Masukkan di dalam dunia nape menjaga sulang jat mata nyala sulang adong na mangincar-incar ko tukin na ikujar-kujar kalak ko git irampok kalak ko arana gonjongmu salipan do maisi tintin mu pegorang do ma anting-anting mu sakilo sa bariba meldeng do masupingmu. Di Kalimantan kan nasa deh. Di Kalimantan dilatih itu agar telinganya jadi panjang ke bawah. Ditambah terus anting-anting sampai meldeng do masuping nialai. Ibu sema adatnya lain. Jadi pesan Rasulullah tadi, oh ale Abu Zar, jangan pernah memandang ke atas. Artinya kalau ada orang yang kaya raya, ada orang punya rumah mega, tapi rumah kita kecil, amalkan apa yang dibilang Rasul. Apa amalannya? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada artinya kehidupan dunia selain kehidupan akhirat. Makanya ketika datang Jibril, ya Muhammad, pengenkah kamu jadi orang kaya? Perlukah sama kamu kunci perbendaharaan agar kau orang yang paling kaya? Apa jawab Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku nanti serombongan dengan orang-orang miskin. Kenapa Rasul doanya seperti itu? Karena orang miskin duluan masuk surga daripada orang kaya. Tapi tidak salah kita orang kaya. Kalau benar kita orang kaya, bisa jadi kita duluan masuk surga. Karena dia kaya, dia bangun masjid, dia bangun madrasah, dia santuni anak yatim. Apalagi nanti di bulan puasa, Bu, hati-hati, banyak-banyak bersedekah sama anak yatim. Barangkali di kampung kita banyak anak yatim. Jangan memandang ke atas. Yang kedua, apa pesan Rasulullah kepada Abu Zar? Ya Abu Zar, oh wale Abu Zar, jalinlah silaturrahmi. Jalin silaturrahmi. Ini kerja kita, tugas kita hari ini, menjalin hubungan silaturrahmi. Apa artinya silat? Hubungan. Rahmi apa artinya? Rahmat. Jadi silaturrahmi artinya hubungan rahmat. Gara-gara rahmat Allah kita udah bisa jumpa di sini. Kalau bukan gara-gara rahmat Allah, kita nggak akan ketemu, Bu, di masjid ini. Inilah rahmat Allah. Jadi kalau ada orang yang membencimu, adong alak namar celeng tuhona sura mangkuling, pangkuling kon parjolo. Onido kon pangkuling kon madaboy ng anak burui. Indah jauh dah. Arana alak narodo ya tuson. Yan arap alak narodo ita sudi. Adong lang ison alak nasuro. Na alak narodo ita sudi. Mentang-mentang pendatang ya tu kampung nibay. Nang kon jabat sombong ko uma, pangkuling kon parjolo. Jalin kalianlah hubungan silaturahmi. On mapesan ko dio, ulang adong kamu bermusuhan. Jangan ada yang berceleng, jangan ada yang saling mendiamkan. Artinya doon inda tola uma. Diginjang nito luar inda marisi pangkulingan iba. Haram mo ninang. Sa unang nantong na mangkuling no ramah tama do. Tahu-tahu inda raho uma mangkuling, inda saling cakapan, haram mo on. Berarti inda dapat kita rahmat nai. Jalinlah rahmiku, kata Rasulullah. Bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan? Salat kita, puasa kita, baca Quran mesti bersambung dengan Muhammad. Karena nabi-nabi semua menuju Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Lut sampai Isa menuju Muhammad. Anggo nadung sempurna madunian sudah pelahirau ning nabi. Jadi tugas nabi lahir untuk menyempurnakan. Nabi cuma yang bisa sampai kepada Allah. Ketika nanti di padang mahsyar kita jumpai Nabi Adam. Nafsi. Dijumpai Nabi Nuh, nafsi. Dijumpai Nabi Musa, nafsi. Saya pun dulu pernah mukul orang sampai mati. Saya enggak berani minta kepada Allah. Mintalah kepada Ibrahim karena dia Khalilullah. Dicarilah Ibrahim ribuan tahun baru jumpa dengan Ibrahim. Nafsi. Saya pun enggak berani minta sama Allah. Jumpailah Nabi Isa karena dialah Ruhullah. Datanglah dijumpai Nabi Isa ribuan tahun. Apa kata Nabi Isa? Saya pun dulu dibuat orang sebagai Tuhan. Saya dianggap sebagai Tuhan. Saya sangat takut kepada Allah. Mintalah kepada Muhammad karena dia penghulu sekalian alam. Sampai ke hadapan Nabi. Maka disitulah Nabi nangis sujud
mendoa kepada Allah. Sama seperti Nabi di saat melaksanakan Isra wal Mi'raj. Nangis sujud Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta agar dilebihkan kita umatnya ini ketimbang umat-umat yang sebelum kita. Mapika pesannya inangkin umat dua. Nah, pertama, jangan memandang ke Yang kedua, menjalin hubungan silaturahmi. Yang ketiga, cintailah orang miskin dan pergaulilah mereka. Sayangilah orang-orang yang miskin. Makanya kalau kita bikin pesta, jangan cuma orang-orang kaya yang kita undang, jangan cuma pejabat-pejabat yang diundang orang miskin. Selama ini dia nggak pernah makan daging. Dengan adanya pesta di rumahmu, Bu, insya Allah dia pun ikut makan daging, ya kan? Ibadat doa alak-alakna miskin, holong rotu alakna miskin. Nabi sangat senang, sangat cinta kepada orang yang miskin. Jangan kita membenci orang-orang yang miskin, tapi sama-sama kita sayangi. Orang kaya pun kita sayangi, orang yang miskin pun kita sayang. Karena adanya orang kaya, gara-gara adanya orang miskin. Kalau tidak ada yang istilah miskin, tak ada istilah kaya. Yang empat katanya apa? Qulil haqqu walau kana murran. Katakanlah yang benar itu meskipun pahit. Ini muslimat, ajarkan ilmu yang udah kita dapat di pengajian. Ajarkan sama suami, ajarkan sama anak, ajarkan sama cucu, ajarkan sama keluarga. Kalau kita udah ajarkan nanti, insya Allah kita semua akan sama-sama selamat. Maka kita termasuk muslimin wal karena udah sama-sama selamat. Yang terakhir katanya, banyak-banyaklah berzikir, la haula wala quwata illa billah. Inilah pesan Nabi kepada Abu Sar. Jangan kau segan-segan, sampaikanlah kebenaran dan jangan takut berbuat baik. Dan yang terakhir, banyak-banyak berzikir, la haula. Jadi nanti ini kita menjelang Ramadan, tanggal 23 insya Allah kita akan puasa. Apa amal yang perlu kita buat? Mandi taubatlah kita, Bu. Bagaimana caranya mandi taubat? Begitu sampai air di badan kita, bacakan rahmatullah. Mandi di pancur kek, mandi di sungai kek, begitu sampai air di kepala, sampai di badan kita, bacakan rahmatullah. Sampai air yang kedua, bacakan afwallah. Sampai yang ketiga kalinya, bacakan sakohum rabbuhum syaraban tahura. Inilah yang ditunjukkan kepada Nabi di saat Isra Mi'raj. Sungai apa itu? Apa itu kolam yang tiga itu ya Jibril? Datanglah suara, ya Muhammad, kolam yang pertama inilah yang namanya rahmatullah. Kolam yang kedua inilah yang namanya afwallah. Kolam yang ketiga inilah yang namanya sakohum rabbuhum syaraban tahura. Pernah mandi seperti itu, Bu? Unjung dia mandi songoni. Jangan cuma menjelang puasa. Besok setiap kita mandi, itulah niatkan. Setiap mandi niatkan mandi taubat. Karena dosa kita udah menumpuk, udah banyak. Mata penuh dosa, kuping penuh dosa, tangan penuh dosa. Datanglah bulan pengampunan, Romatamu agung. Kita sambut aroroni bulan Ramadan. Job duramu umat nagit ron bulan Ramadan. Job do tarsong nama nyambut parmain don. Ada nama tobang anak mon balobi 40 tahun umur nang pera kawin. Bodi sada ari marbuka arwania au ni orang kuma ujalai ma parumayanmu. Bo iman tong nade ke siamang. Asal mamang naraho. Rela dua mamang ina amang manggadisi. Raho jabat manggadisi. Nasunyung bahasa balau maho. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Ca'odah mengaku dengan sesungguhnya telah menjual sebidang kebun, rela hopa pindah silin juangi demi menyambut aroroni parmain mon. Padahal dung tolap tu bakasmu parmain mi nadonganmu marbada do. Nadongan marsalisi dojo parmainon. Sadenggan-denggan ni namar namboru totop doon salah di parmain. Ropentong parmain naon na namburunya saja maupaton niya. Rope namburu naon parmainnya saja madokon-dokonon niya tuturu-turui. Temadung jadi keluargamu. Rabbi salamat kun ma. Rabbi salamat. Setelah mandi taubat sundia ma, solat tubat 2 rakaat. Malam 1 Ramadan. Malam 1 Ramadan solat tubat. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Bacakan di surah di rakaat pertama surah Ali Imran 133 dan 134. Di rakaat kedua surah Ali Imran 135 dan 136.
Ahama pangkalna. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Indah dapat ustaz naging jangan bacakan rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua bacakan Nabi Asai bacai ayat langganan ni. Kul huwallahu ahad. Nani ayat ni. Tina langganan tadi. Mana dong naswapil na Arab kusot. Setelah kita mandi taubat solat tubat 2 rakaat, ambillah Al-Quran, bacakan suratul Fatah, bacakan suratul Fatah 3 kali. Man qara'a suratul Fatah fi awwali lailatin min Ramadan, hufiza fi zalikal am, kata Rasulullah. Siapa yang membaca suratul Fatah di malam pertama Ramadan, insyaallah Allah pelihara ia selama yang setahun itu. Dijaga Allah, dijaga dari penyakit, dijaga dari musibah, dijaga dari hal-hal yang tidak kita ingini. Pengen pengen kita dijaga Allah. Jadi tahun kemarin, tahun yang lalu diamalkan itu. Astaga. Mohon mantong salah na bo. Hindi amalkon kamu deh. Diamalkon deh. Baca suratul Fatah. Setelah dibaca suratul Fatah, hadapi ustaz. Keluarlah dari rumah. Pandanglah bulan itu apa nampak atau tidak. Lagi 5 bulan ini sangat tarida. Kadang-kadang malam pertama belum kelihatan. Sengaja keluarlah malam kedua. Juga enggak kelihatan. Keluarlah malam ketiga. Ternyata di malam keempat baru nampak bulan. Masih kecil di ufuk timur. Angkat matanganmu memandang tu bulan. Maduk. Ahamay dokon. Bodokon madokononmu. Bulan nimu. Terangilah aku. Di malam yang sesunyi ini. Nimu saja mah. Dapur ko darab pula ko ini. Nang kunapil mo pinadapot mo nang pundokon. Arana hindi bacaan na. Hado, takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Hapuskan tumuko. Allah akan berucap kepada para malaikat, ya malaikati, hei para malaikatku, asyhidu anni qad i'taqtu hadzal abda minan nar. Kamulah saksinya, hambaku ini telah kuselamatkan dari neraka. Hambaku ini telah kulepaskan dari neraka. Pordoran tau mae. Ima ya malkon. Au usang aja di umak keluar kon bagas. Malam pertama uba sumbayang tubat me. Ubaca mi Al-Quran surah Al-Fatah 28 ayat deh. Inna fatahna laka fathan mubina. Ujungna ahma Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. On mau ma'amalan konta setelah salat Isya. Karena satu ayat itu semua huruf hijaiyah sudah ada di sana yang 30 itu. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Ya bataguna patla minallah waridwana. Sampai ke ujung. Baru angkat matangan keluar dari rumah setelah nampak bulan. Ma dapat bacaan naik. Dapat do. Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Najib madarwani Allah pabege-begena. Allah bangga sampai-sampai dia pengumuman di hadapan malaikat. Hei, kalian dengar itu hamba-hambaku. Kalian lihat itu hamba-hambaku. Bukan seperti kamu. Mereka mau tunduk sama aku. Mereka mau sujud sama aku. Mereka tetap berzikir kepadaku siang dan malam. Ya Rabbana, oh Tuhan kami, kau izinkankah kami pergi menjumpai hambamu itu? Tolong kami kehe menjumpai Allah ya Allah. Silakan. Makanya bu, di saat kita berzikir, kalau perasaanmu ada pengawalmu kanan dan kiri, jangan lagi cerita-cerita. Alhamdulillah itu aturannya, malaikat udah datang mengunjungi kita. Aturannya Nabi Khidir udah datang mengunjungi kita. Nabi Khidir ini kedatangannya ada 2 macam itu bu. Kalau dia datang menjumpai orang soleh, orang yang taat, orang yang rajin ibadah dan pakaiannya bersih, insya Allah akan datang rahmat ke kampung itu. Tapi kalau dia datang pakaian yang loso, komo, gatal-gatal, macam gembel, dan ia jumpai orang-orang yang penjahat, dia jumpai orang-orang yang jahat, orang yang tak mau beribadah, yang penyakitan, aturannya asap yang akan datang. Itu tandanya itu bu. Itulah kehadiran Nabi
Nabi Khidir. Kalau orang baik-baik yang dia jumpai, pakaiannya pun bersih, insya Allah akan datang rahmat. Tapi kalau orang jelek-jelek, orang penjahat-penjahat, orang yang penyakitan, dan dia pun datang orang yang sangat parah penyakitnya, lalu diusir. Padahal dia Nabi Khidir. Makanya jangan hanya percaya kepada casing. Biarlah casingnya biasa-biasa aja, yang penting sinyalnya kuat. Daripada casingnya bagus tapi sinyal tak ada. Saya sering sampaikan sama murid di lokal, saya tidak perlu sama saya nak nilaimu 8 di rapor, tapi cuma 5 di masyarakat. Yang penting biarlah 5 di rapor, tapi 8 ke masyarakat. Betul bu? Untuk nak perlu. Jadi mudah-mudahan sehat-sehat kita, selamat-selamat. Berkah doa kita selama ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kesimpulan peringatan Isra wal Mi'raj adalah Nabi menjemput sholat. Jadi nanti di hari di bulan puasa Ramadan, rame-ramelah kita ke masjid ini. Rame-ramelah tarawih. Karena tarawih cuma ada di bulan suci Ramadan. Di bulan lain enggak ada. Kalau witir tiap malam bisa kita lakuin. Tapi kalau tarawih cuma di bulan Ramadan. Kayak mana bu di kampungnya masing-masing? Rame tarawih? Alhamdulillah rame. Ulat nisa poken. Pada poken nak urak-urak sada. Patulu poken nak seorang imam doma seorang Bilal nai doma alai dua doma isi. Arana umak-umak masih bu mambain kue. Yodnya pinamat mar 15 belek kue niya. Menjelang hari raya, lengkap maksudnya kombang malayang na isi. Kue campirit na. Kue sompit. Mangalame, manggaur na satu ngamate tabu suada. Rame-rame lah kita ke masjid. Mandarus Al-Quran. Tarawih. Yang dinamakan tarawih apa itu? Salat santai. Salat santai, pelan-pelan. Tapi kalau saya buat pelan-pelan, besok malam gak ada lagi yang datang. Makanya kalau saya jadi imam, saya buat secepat mungkin saya buat itu. Fatihahnya satu napas saya buat. Surahnya pun kadang saya buat satu napas. Malam tarawih, ada tirai, ada tabir seperti ini. Datanglah ibu-ibu dari belakang. Isigat kalai mi tirai. Isi doa imam na, isi doa. Palai dah ala yau imam na. Patasi do wida ning nasada. Untuk umat tercepat pembacamku. Tercepat. Job mirani tobang-tobangi. Anggo malam pertama rukrek do maagi ning nasada mi. Tahun pun kamu jamu ning aku. Ada nanggo iban pelan-pelan ngaru alak sumbayang. Ngaru alak sumbayang. Jadi ibu-ibu banyak lagi yang mau saya sampaikan, tapi waktu kita udah habis. Hanya inilah saja yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah, dapat ilmu yang manfaat, yang bisa membuat kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutuplah dengan doa. Apa lagi bu tadi? Takbir 3 kali. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Khalaqani, nanti ditulis bu. Di sini ada ibu bupati. Nanti kita usahakan bu, kita buat usahanya. Dibuat bukaan puasa banyak-banyak dibuat di sini. Biar orang nanti rajin buka di sini. Arana anggo jabat di bulan puasa ima taginai uma. Marbuko, nasu puasa peket sosak ya marbuko. Tarantokin banyak pai jompi gama. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka. Inda mawainang diar mangko nay painte juga painte na. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila mim nun alif zai lam manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin dapat kan? Mantong bayak karuna mengajari na tobang-tobang. Ndaw na susah mengajari na. Wa ja'alaka ayatan lil alamin.
Mudah-mudahan manfaat berkah pertemuan tahun ini bisa mengubah perubahan-perubahan. Makin khusyuk kita beribadah, makin rajin kita sembahyang fardu jadi, sembahyang sunat jadi, dan kita tingkatkan amalan kita perbahat marsadoka, dan kita santuni anak-anak yatim, apalagi umat on lagi bulan puasa. Dan yang paling utama anak umat, jangan lupa dekat masanya kita mengamalkan malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. InsyaAllah malam Salasaun membaca Yasin di semua. Baca Yasin itu bu, malam nisfu Sya'ban kan? Paling malam Selasa, malam Rabu mungkin. Kita amalkan amalan membaca Yasin berapa kali? 3 kali. Niat dipanjangkan umur yang pertama. Yang kedua niat rezeki yang rendah lagi berkah. Yang ketiga minta tetap iman dan husnul khotimah. Mudah-mudahan pengajian ini semakin maju. Mun meningkat, mun merami jamaahna, dan paling penting bisa kita mengamalkan apa yang sudah kita dapat dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasatizatina wa liaqribaina min jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana ya Allah minar riya'i wal 'ujubi wal hasadi wal kibri ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma zahidina fid dunya wa raghibna fil akhirati wa basyirna bi'uyubi nafsina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa malazina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.